يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat mulia, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga kita dapat hadir di tempat yang dirahmati oleh pencipta langit dan bumi, ialah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, yang tidak sempurna salat seseorang jika di dalam salatnya dia tidak mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'in ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tetap tersebar di lisan kaum muslimin seluruh dunia, yang dimana salawat tersebut kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, tiada satu kerugian yang kita dapatkan ketika kita bersalawat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan." Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Para jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membawakan ceramah yang berjudul tanda-tanda kiamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam hadis Jibril, yaitu ketika Jibril datang kepada Rasulullah, Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi?" Rasulullah menjawab, "Orang yang ditanyai tidak lebih tahu dari yang bertanya, tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tanda-tandanya, yaitu ketika budak wanita melahirkan tuannya dan para pengembala membanggakan bangunannya." Yang dimaksud para pengembala membanggakan bangunannya ialah pengembala yang berlomba-lomba membangun bangunan yang besar, pengembala yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sebagaimana pengembala yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan di Arab ada menara yang mereka bangun yang bernama Burj Khalifah. Menara ini setinggi 829 meter dan inilah menara tertinggi di dunia, dan mereka membangga-banggakan menara tersebut. Hari kiamat tidak akan datang sebelum manusia di muka bumi ini berlomba-lomba meninggikan bangunan, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, wa hatta yatatawwalan nasa fil bunyan. Kemudian hari kiamat tidak akan datang sebelum manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Para jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat Muslim dari sanad Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Kaum muslimin membunuh mereka hingga ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon berkata, "Hai orang Islam, wahai Abdullah, ini ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balikku. Kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon gorkot, karena pohon gorkot adalah pohon orang-orang Yahudi.
Dan pohon rekod juga lah yang akan melindungi orang-orang Yahudi. Dikarenakan hanya pohon rekod lah salah satunya tempat-tempat persembunyian orang-orang Yahudi. Dan kita pasti bertanya-tanya, kenapa batu dan pohon membantu kaum muslimin? Dikarenakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini adalah tentara-tentara Allah. Sebagaimana dalam kisah Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Laut Merah, dikarenakan Fir'aun dan bala tentaranya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam Laut Merah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih batu dan pohon untuk membantu kaum muslimin mengalahkan orang-orang Yahudi. Para jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak tanda-tanda kiamat yang diberitahukan oleh Rasulullah, yaitu datangnya Dajjal. Dan disebutkan dalam banyak hadis, para nabi juga mengingatkan kaumnya akan hal ini. Dan juga Nabi SAW mengajarkan doa. Dan dalam doa tersebut beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari siksa kuburmu, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih dajjal. Dan juga ada peringatan dari Rasulullah, yaitu ketika Dajjal telah tiba, maka kalah para wanita-wanita yang ada di rumahmu, maupun itu istrimu, anakmu yang perempuan, maupun itu ibumu sekalipun, dan dikalah mereka di tiang-tiang rumahmu, karena fitnah Dajjal sangatlah besar. Para hadirin yang perlu kita ingat, hidup ini bukan video game seperti Mobile Legend. Jika mati bisa hidup kembali. Hidup ini cuma sekali, bukan berkali-kali. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Syukron jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.